Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan membahas tentang gaya antar molekul. Nah, sebelum kami membahas lebih lanjut tentang gaya antar molekul, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Melia Stangdang. Kali ini saya bersama dengan teman saya, ada Ian Togatorop, Chelsea Siringoringo, Andrea Situmorang, dan Ferdi Shihite. Nah, pernah gak sih teman-teman menyaksikan panggung yang tiba-tiba mengeluarkan asap? Oh my God! Ternyata peristiwa tersebut merupakan penerapan dari gaya antar molekul. Lantas, apa sih gaya antar molekul itu? Apa saja jenis-jenis dari gaya antar molekul? Serta, apa saja contoh dalam kehidupan sehari-hari kita? Gaya antar molekul adalah gaya tarik-menarik yang terjadi di antara molekul-molekul yang saling berdekatan. Pada suhu tertentu, kekuatan tarikan dari gaya antar molekul ini dapat menentukan wujud zat apakah gas, cair, atau padat. Perlu diketahui bahwa gaya antar molekul tidak sama dengan ikatan kimia, seperti ikatan kovalen dan ikatan ion. Maka dari itu, gaya tarik-menarik yang dihasilkan oleh gaya ini terbilang lemah dibandingkan ikatan kimia. Namun, meskipun demikian, konsep gaya antar molekul cukup sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gaya antar molekul juga dapat menentukan sifat fisik molekul seperti titik didih, titik leleh, kerapatan, serta entalpi peleburan dan penguapan. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis gaya antar molekul. Jenis-jenis gaya antar molekul ini ada 3, yaitu gaya van der Waals, gaya London, dan ikatan hidrogen. Kita akan membahas satu persatu. Gaya van der Waals atau disebut juga gaya Dipolpot. Gaya van der Waals adalah gaya yang terjadi di antara molekul-molekul yang memiliki sebaran muatan tidak homogen, yaitu molekul-molekul dipol atau molekul polar. Gaya yang berasal dari gaya elektrostatik ini diusulkan pertama kalinya oleh Johannes van der Waals pada tahun 1837 sampai 1923. Gaya ini terjadi ketika bagian molekul dipol yang bermuatan positif berinteraksi dengan bagian molekul lain yang bermuatan negatif. Namun, gaya tarik yang terjadi antara molekul-molekul dipol ini cenderung lebih lemah daripada ikatan ion dan ikatan kovalen. Kekuatan tarikannya juga dapat berkurang dengan cepat bila jarak antara dipol semakin besar. Gaya London adalah gaya yang terjadi pada atom atau molekul, baik polar maupun non-polar. Gaya yang ditemukan oleh Fritz London ini pada tahun 1930 disebut juga sebagai gaya dispersi, yaitu gaya yang timbul karena adanya gesekan sementara atau dipol sementara pada muatan elektron dalam molekul homogen. Fritz menjelaskan bahwa pada suatu saat elektron yang bergerak dan bergeser di dalam molekul akan menimbulkan dipol sesaat atau ujung-ujung listrik yang terjadi sesaat. Dipol sesaat ini akan mempengaruhi molekul di sebelahnya hingga terjadi dipol terinduksi atau terimbas. Selanjutnya dipol sesaat dan dipol imbasan ini akan menimbulkan gaya tarik-menarik yang menghasilkan gaya London. Ikatan hidrogen adalah salah satu jenis gaya antar molekul yang paling kuat dibandingkan gaya van der Waals dan gaya London, namun masih lebih kuat dibandingkan ikatan kovalen dan ikatan ion. Ikatan hidrogen terjadi ketika atom H yang bersifat negatif berkaitan dengan atom-atom yang bersifat positif, seperti atom F, N, dan O. Contohnya pada senyawa H2O, NH3, dan HF. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa pengaruh gaya antar molekul terhadap sifat fisika, yaitu pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik didih dan titik leleh, pengaruh gaya London terhadap titik didih dan titik leleh, pengaruh gaya antar molekul terhadap wujud gas nitrogen, pengaruh gaya antar molekul terhadap kekentalan cairan, pengaruh gaya antar molekul terhadap kelarutan, dan yang terakhir, pengaruh gaya antar molekul terhadap bentuk permukaan cairan. Penerapan gaya antar molekul dalam kehidupan sehari-hari.
1. Menjaga kebersihan molekul DNA. 2. Pembentukan gelembung pada sabun. 3. Asap di panggung. Nah, demikian hasil dari penjelasan kami. Semoga penjelasan kami dapat dipahami dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.